Jika kamu menukil, maka harus ada sanad sahih kepada yang bersangkutan. Jika hanya pengakuan, maka membutuhkan dalil. Dalil banyak, contohnya lihat di Kubrul Yaqiniyat. Contoh yang pengakuan seperti mengatakan bahwasanya api itu panas. Maka untuk mengetahui benar tidaknya dicoba dengan tajribah, musyahadah atau mahsus atau yang lainnya, bisa dicek langsung di kitabnya Kubrul Yaqiniyat. Sedangkan masalah di sini mengarah pada penukilan atau menyebutkan kata orang ini benar, maka harus ada sanad yang. Ilmu itu bagian daripada agama. Abdullah ibnu Umar. Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak berkata, sanad itu bagian daripada agama. Andaikan tidak ada sanad, maka seseorang bisa berkata apapun yang dia suka tanpa ada pertanggungjawaban. Jika ada seseorang menyebutkan dan disandarkan kepada Rasul, maka jika dimintai pertanggungjawaban sanadnya, itu adalah hal yang sesuai prosedur yang ada dalam kitab-kitab ulama. Orang yang berkata ini baju Nabi, ini surban Nabi, ini tongkat Nabi, maka itu bagian daripada hadis dan termasuk pada syama'il Nabi. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang penelitian peninggalan Nabi. Setelah beliau menjelaskan tentang perkataan ulama-ulama tentang ketidakbenaran hadis telapak kaki Nabi, beliau berkata, jangan menganggap ini merendahkan Nabi, akan tetapi justru ini menjaga kesucian Nabi, karena semua yang bersandar pada Nabi harus ada wasiqah yang benar dari a'immah al-huffaz al-a'lam ihabiyatul Islam, yaitu sebuah jaminan daripada ulama-ulama yang ahli bahwa ini benar-benar bisa disandarkan kepada baginda Nabi. Ini beberapa tanggapan tentang pernyataan Ahmad Taimur Masya yang mengatakan bahwasanya untuk yang di Turki bisa saja itu benar dan bisa saja itu salah. Hanya saja memang tidak ada ulama as-siqah yang menetapkan atau menafikan, sehingga tidak bisa langsung dikatakan benar. Namun Ibnu Taimiyah mengatakan sama sekali tidak ada atharun Nabi yang benar. Baik, di sana ada bedai pertama. Bedai pertama ini merupakan batu bongkahan dinding Ka'bah yang diambil pada tanggal 19 Muharram tahun 415 Hijriah. Usianya kurang lebih mencapai 1028 tahun. Dalamnya mengandung dua unsur, ada unsur elektromagnetik dan juga mineral. Di mana unsur elektromagnetik ini bisa mengeluarkan energi listrik yang bertenaga sangat kecil, sedangkan untuk unsur mineral dalam batu bongkahan dinding Ka'bah ini mengandung banyak kadar airnya. Kemudian yang di sebelahnya ini ada kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ini pergantian tahun 1805 Masehi. Pernah digunakan pada saat zaman kerajaan Turki Utsmani.
Jadi kunci Ka'bah yang pertama dipegang oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Tolha, sampai sekarang dipegang oleh keturunan dari Utsman bin Tolha, karena mereka sudah mendapat perintah langsung dari Rasulullah untuk megang kunci Ka'bah selama-lamanya, bahkan sampai hari kiamat nanti. Kemudian jika kerajaan Arab Saudi berganti raja, maka bentuk dari kunci Ka'bah ini juga ikut berganti sesuai dengan keinginan raja yang baru, tetapi pemegangnya tetap keturunan dari Utsman bin Tolha. Kemudian kita ke benda berikutnya. Baik, benda berikutnya ini merupakan batu meteorit. Kandungannya sama seperti batu yang dijadikan dinding Ka'bah, mengandung unsur elektromagnetik dan juga mineral. Tapi batu ini tidak dijadikan dinding Ka'bah karena di zaman dahulu jatuhnya bukan di sekitaran Mekah, tapi jatuhnya di Jabal Magnet yang ada di Madinah. Jika manusia bersentuhan dengan batu meteorit ini, maka batu ini bisa memperlancar peredaran darah manusia. Kemudian ke benda yang berikutnya. Kemudian yang benda berikutnya ini merupakan pedang simbolis atau pedang komando milik Sultan Muhammad Al-Fatih, yang dimana beliau pada saat berusia 21 tahun menaklukkan kota Konstantinopel, atau kota itu sekarang lebih dikenal dengan kota Istanbul, Turki. Kemudian ke benda yang berikutnya. Di hadapan Bapak Ibu sekalian ini merupakan ada 3 buah batu kerikil yang berasal dari neraka. Ini merupakan fosil dari batu sijil yang dibawa oleh burung ababil untuk menyerang pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Batu ini diambil dari jarak beberapa kilometer dari kota Mekah. Pas waktu kejadian pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Pada saat diteliti, batu ini tidak mengandung unsur langit, tidak mengandung unsur bumi, yang artinya semua batu yang ada di dunia ini, baik batu meteorit maupun batu yang ada di tanah, kandungannya tidak ada yang sama dengan batu sijil ini. Kemudian pihak arkeolog kami untuk meyakinkan bahwasannya batu ini berasal dari neraka, pihak arkeolog kami meneliti unsur panasnya. Jadi unsur panasnya mencapai 69 kali lebih panas dari api di dunia. Jadi pada saat diteliti batunya dalam keadaan dingin, yang diteliti adalah unsur panasnya mencapai 69 kali lebih panas dari api di dunia. Kemudian kita beralih ke benda berikutnya. Baik, yang di sebelah kiri saya ini terdapat replika cucuran talang air mas yang ada di Ka'bah. Untuk bentuk kaligrafi semuanya ini sama persis seperti yang aslinya. Tetapi karena ini replika, ini terbuat dari kuningan. Kalau yang asli terbuat dari emas. Jadi perbedaannya hanya bahannya saja. Kalau yang asli terbuat dari emas, yang ini terbuat dari kuningan. Kemudian sebelah sana terdapat tempat dari batu Hajar Aswad. Di sana juga replika. Tempat batu Hajar Aswad itu replika, yang asli terbuat dari emas, sedangkan ini terbuat dari kuningan. Untuk bentuk dan kaligrafinya sama. Jadi kami hanya mempunyai 2 benda yang replika saja, talang emas sama juga batu tempat batu Hajar Aswad. Kalau semuanya asli. Kemudian di sana, permisi. Sini terdapat kain kiswah yang letaknya di atas batu Hajar Aswad. Di bawah sini ada lubang, lubang itu diletakkannya batu Hajar Aswad. Kemudian di atasnya ada lafaz takbir yang terbuat dari serat perak yang dilapisi dengan emas, bukan emas murni, tapi serat perak yang dilapisi dengan emas. Kain kiswah ini pernah digunakan pada dinding Ka'bah di tahun 1435 Hijriah atau di tahun 2013 Masehi. Nanti setelah penjelasannya berakhir, para hadirin sekalian bisa menyentuh dan mencium kain kiswah ini sambil berdoa kepada Allah. Siapa tahu di sini ada banyak barokah untuk menjadi perantara atas terkabulnya doa kita, sehingga kita bisa naik haji atau umroh ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ke benda yang berikutnya. Baik, yang ini merupakan kain kiswah penutup pintu Ka'bah di sebelah timur atau dinamakan Babu Taubah. Kain kiswah ini pernah digunakan pada saat zaman kerajaan Turki Utsmani. Di bawah sini ada simbol dari kerajaan Turki Utsmani. Sudah ada tahun peletakannya tahun 1235 Hijriah.
Jadi usianya jika dihitung dari masa peletakan sampai saat ini kurang lebih mencapai 208 tahun. Untuk kaligrafi dan hiasannya ini terbuat dari serat tembaga. Proses pembuatan satu kain kiswah ini membutuhkan waktu 7 tahun lamanya karena disulam secara manual tanpa menggunakan teknologi. Kemudian sebelah kiri saya ini terdapat kain kiswah yang letaknya di dalam Ka'bah. Kain kiswah dalam Ka'bah ini pergantian tahun 1970 dan yang warna hijau pergantian tahun 1988. Untuk desain, kaligrafi, hiasan semuanya sama. Yang berbeda hanya warnanya saja. Nah, baik, di sini terdapat cemeti dan tempat penyimpanan air Zam-Zam milik Rasulullah. Jadi benda ini merupakan benda terbaru dari Museum Rasulullah ini, dan ini baru datang insya Allah kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jadi untuk informasinya masih kurang detail karena kami masih menggali informasi dari kedua benda ini. Di sana ada cemeti milik Rasulullah. Cemeti itu yang menemani Rasulullah pada saat menggembala. Kemudian di sebelahnya ada tempat penyimpanan air milik Rasulullah. Atau penyimpanan air ini kalau sekarang lebih dikenal dengan termos seperti itu. Kalau yang ini terbuat dari kulit. Kemudian kita ke benda yang berikutnya. Di sini terdapat sepasang sandal milik Rasulullah. Di dunia ini yang ditemukan hanya 12 pasang sandal milik Rasulullah dan ini salah satunya. Sandal ini merupakan sandal yang paling rusak di antara sandal yang lainnya. Dari pihak kami bersama pihak arkeolog meyakini bahwasannya sandal yang paling rusak inilah yang mungkin sering dipakai oleh Rasulullah. Untuk bahannya terbuat dari kulit sapi atau kulit lembu yang berbulu tipis. Jadi pada saat sandal ini rusak, Rasulullah tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memperbaikinya, tapi Rasulullah memperbaikinya sendiri karena Rasulullah merasa bertanggung jawab atas hewan yang dikorbankan untuk membuat alas kakinya ini. Kemudian ke benda yang berikutnya. Baik, di sini terdapat tapak kaki milik Rasulullah, yang dimana proses dari tapak kaki ini di zaman dahulu Rasulullah menghadiri sebuah acara di suatu tempat, lalu setelah acara itu berakhir, tuan rumah menyuguhkan tanah yang basah untuk diinjak oleh Rasulullah sebagai tanda bahwasannya Rasulullah pernah hadir dalam acara tersebut. Kemudian ke benda yang berikutnya. Sini terdapat sebuah tongkat milik Rasulullah, yang dimana tongkat ini terbuat dari kayu lus putih. Jadi tongkat ini hanya ada pemudaran warna saja. Di dalam tongkat itu tidak ada tanda-tanda kerapuhan. Kemudian kita ke benda yang berikutnya. Di sini terdapat serban atau imamah dan bentuk kepala milik Rasulullah. Jadi imamah ini panjangnya kurang lebih 5 meter yang merupakan warna hijau. Warnanya banyak yang memudar karena usianya yang sudah lama, sehingga warnanya termakan oleh usia dan memudar. Untuk warnanya sendiri terbuat dari bahan alami, yaitu terbuat dari serat daun kurma. Kemudian di atasnya ada bentuk kepala yang terbuat dari pelepah pohon siprus. Imamah serta bentuk kepala ini diberikan kepada sahabatnya yang bernama Mu'adh bin Jabal. Kemudian kita ke benda yang berikutnya. Di sana terdapat janggut dan rambut milik Rasulullah. Jadi janggut dan rambut ini pada saat diteliti setiap tahunnya masih tumbuh sepanjang 0,047 mm. Di DNA Rasulullah hanya terdapat satu elemen, yaitu elemen cahaya. Elemen cahaya milik Rasulullah sampai saat ini, sedangkan di DNA manusia biasa itu terdapat 15 sampai 17 elemen, tapi berbeda dengan DNA Rasulullah. Kemudian ke benda yang berikutnya. Dalam botol kecil itu terdapat darah bekam milik Rasulullah. Darah bekam ini di atas ada darahnya warna merah terang, itu dicampur dengan benang yang warna putih, sedangkan di bawah ada darahnya warna merah gelap, itu dicampur dengan pasir. Pihak arkeolog mengatakan jika darah dibiarkan begitu saja maka darah itu akan menggumpal. Untuk menghindari penggumpalan darah, jadi pihak arkeolog mencampur darah bekam milik Rasulullah dengan benda tersebut. Kemudian kita ke benda berikutnya. Di sini terdapat beberapa item benda milik keluarga Rasulullah. Di sana
Di belakang itu ada wadah penghangat susu milik Sayyidah Fatimah dan juga pernah digunakan oleh Sayyidina Hasan dan juga Husain. Kemudian di sini terdapat wadah air zam-zam. Wadah air zam-zam ini merupakan milik Rasulullah dan juga digunakan oleh para keluarganya. Kemudian di sana terdapat cap stempel milik Rasulullah. Kemudian di sini terdapat wadah celak milik Sayyidah Khadijah. Kemudian kita ke budaya berikutnya. Ini terdapat satu set baju perang, ini milik pasukan dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang digunakan pada saat perang Kurdi dan juga penaklukan kota Konstantinopel. Di lempengan dadanya terdapat dua simbol, ada simbol bulan sabit dan bintang yang merupakan bendera dari Turki. Kemudian sebelahnya ada simbol kaligrafi yang merupakan simbol dari kerajaan Turki Utsmani. Berat dari baju perang ini, jika dihitung dari penutup kepala, baju, pedang hingga tameng, totalnya kurang lebih mencapai 90 kg. Kemudian kita ke budaya berikutnya. Di sini terdapat tiga buah benda. Tiga buah benda ini merupakan berasal dari makam Rasulullah. Di sana terdapat kunci makam milik Rasulullah yang pergantian tahun 2009. Kemudian di tengah ini terdapat tanah makam milik Rasulullah diambil pada tahun 2009. Kemudian di sini terdapat kiswah penutup makam milik Rasulullah yang pergantian di tahun 2009. Jadi kain kiswah penutup makam milik Rasulullah ini untuk warna, kaligrafi, semuanya itu sama persis seperti kain kiswah yang berada di dalam dinding Ka'bah yang tadi. Cuma berbeda bentuk saja. Kalau dalam Ka'bah itu bentuknya persegi panjang, tetapi kain kiswah penutup makam milik Rasulullah ini menyerupai makam milik Rasulullah. Kemudian ke budaya berikutnya. Baik, di sini terdapat sebuah pedang milik Sayyidina Khalid bin Walid yang dimana beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang dijuluki Saifullah al-Maslul karena pada saat berperang tidak pernah mengalami kekalahan. Berat dari pedang ini beserta sarung pedangnya kurang lebih mencapai 20 kg. Kemudian kita di tengah sana. Jadi karpet roda ini diambil pada tahun 2009 yang merupakan warna hijau. Nanti setelah penjelasannya berakhir, Bapak Ibu sekalian bisa menyentuh dan mencium karpet roda ini, tapi mohon jangan dinaiki. Kalau hanya sekedar menyentuh, mencium tidak apa-apa. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi atau foto-foto, di mana sesi dokumentasi ini kami tidak memperbolehkan selfie. Jadi selfie itu menggunakan kamera depan terus foto sendirian. Nah, jadi itu selfie di tempat yang mulia ini merupakan su'ul adab. Jadi kami tidak memperbolehkan selfie. Jika ingin foto silakan difotokan saja. Boleh foto dengan bendanya dengan syarat foto di samping bendanya, tidak diperbolehkan membelakangi benda. Serta tidak diperbolehkan menghidupkan lampu kamera karena dari segi penelitian kami, lampu kamera bisa mengurangi unsur-unsur yang ada di benda yang mulia ini. Jadi nanti pada saat foto, jika ingin buka masker silakan dibuka, tidak apa-apa. Tetapi setelah foto maskernya harap dipasang kembali karena di ruangan ini diawasi oleh sistem CCTV yang terhubung langsung ke pemerintah kota Probolinggo. Jadi kami mohon untuk selalu mematuhi peraturan yang telah disediakan. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inti yang ingin kita sampaikan dari video ini adalah jika Anda mengatakan itu asli, maka mohon tolong sampaikan sanad Anda sampai kepada para sahabat. Kalau tidak, jalan apa yang menjadikan Anda memastikan itu asli? Karena ini tentang hadis, tentang syama'il, tentang sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kami telah belajar tentang standar cara mengatakan kebenaran ilmiahnya. Jadi selebihnya kami berterima kasih, jazakumullah khairul jaza, atas telah diberikannya kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.